Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Dapur M1, channel yang membahas seputar perbaikan handphone. Apa kabar kawan-kawan? Semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, serta keberkahan. Kali ini ada handphone Vivo V15. Handphone ini akan kita lakukan penggantian LCD. Jadi menurut yang punya, dan yang punya ini kebetulan teman saya ya, teman kerja. Katanya handphone ini setelah dibawa berlibur, lalu kemudian pulang, dan setelah nginap sehari, handphonenya jadi tampilannya jadi blank ya. Lalu kadang touchscreennya ngacak-ngacak sendiri. Nah, seperti terlihat di tampilan awal tadi ya, tampilan video awal tadi. Jadi gambarnya agak gelap sebelah gitu. Dan itu LCD yang barunya sudah disiapkan. Dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung dan ingin mencoba melakukan penggantian LCD ini, khususnya handphone Vivo V15, bisa tonton video ini sampai selesai ya. Dan langkah pertama yang akan kita lakukan, kita buka casing belakangnya dulu ya, tutupnya. Jadi tutupnya ini dilem ya untuk Vivo V15 ini. Di bagian back covernya seperti itu cara melepasnya. Di video lain saya hanya menggunakan minyak kayu putih atau alkohol ya, atau thinner, tanpa menggunakan blower. Atau saya menggunakan blower juga minyak kayu putih ditambah alat bantu seperti itu yang terlihat di video. Jadi boleh menggunakan mika, boleh menggunakan plastik laminatingan itu, yang plastik laminating buat KTP yang agak tipis. Lalu kemudian kita cari celahnya dulu ya agar mikanya bisa masuk. Dan setelah mikanya masuk, diiris di bagian pinggirnya ya, di tepi sisinya seperti itu. Tidak perlu mengikuti apa yang ada di video karena videonya saya percepat, durasinya dipercepat. Hati-hati, di situ ada fleksibelnya ya, ada fleksibel fingerprint. Jangan sampai sobek karena itu berada di bagian paling pinggir sendiri. Nah, namun di situ ada bautnya ya. Kita harus melepaskannya dengan obeng plus, dan ada juga penutupnya di situ. Kita buka dulu penutupnya lalu kita congkel, boleh menggunakan kuku atau apapun seperti itu. Dan kita akan melepaskan tutup mesinnya ya. Dan untuk melepaskan tutup mesinnya di situ ada baut ya, dan harus kita lepaskan menggunakan obeng. Hati-hati saat melepaskan baut seperti ini karena bautnya kecil-kecil dan ada yang tertutup dengan segel, dan kebetulan handphone ini masih segel ya. Jangan sampai yang ketutup segel ini belum kita lepas kemudian kita paksa bongkar tutupnya. Seperti di video ini saya hampir kecolongan ya, jadi masih ada satu baut yang masih tersisa belum saya lepas. Jadi seperti itu penampakan mesinnya ya. Lalu kemudian kita melepaskan baterainya dulu, dan itu adalah soketnya. Untuk melepaskan baterai seri ini, seri Oppo, Vivo hampir sama ya. Ada plastik bagian luarnya, kita lepaskan dulu. Dan di situ ada knob yang warna hijau, dan untuk melepaskannya kita tinggal tarik saja baterainya seperti itu. Jika baterainya agak penyok seperti itu tidak mengapa ya, nanti bisa diluruskan kembali, kita kembalikan seperti semula. Kita pencet-pencet juga sudah normal lagi. Lalu masih ada plastiknya itu yang melapisi frame-nya, dan plastiknya akan kita lepas. Tujuannya nanti kita akan melepaskan, nah itu dia soket konektor LCD-nya, fleksibel LCD-nya. Nah, fleksibel LCD ini merekat dengan frame ya, ada lemnya. Dan kita lepaskan dulu, dan itu adalah soket LCD-nya ya. Lalu nanti kemudian kita akan melepaskan LCD-nya. Dan itu durasinya saya percepat lagi untuk menyingkat waktu ya, biar tidak terlalu lama.
Dan jika sudah fleksibelnya kita lepas seperti itu, kita akan melanjutkan panaskan dulu ya, kurang lebih 1-2 menit agar lemnya nanti lunak ya, sehingga mudah untuk dilepas. Panaskan kurang lebih 1-2 menit, dan kemudian saya menggunakan cutter di situ untuk mencari celah untuk melepas LCD yang sudah rusak seperti ini. Rusak dalam tanda kutip ya. Sebenarnya untuk melepasnya boleh asal saja seperti itu, namun berhubung ini nanti akan saya kembalikan juga ke pemiliknya, maka saya usahakan untuk melepasnya sebaik mungkin ya. Jadi jika masih dirasa lengket, kita panasi lagi dengan menggunakan blower seperti itu, lalu kita iris menggunakan mica. Prosesnya hampir sama pada saat seperti tadi ya, pada saat melepaskan tutup baterai di awal video tadi, sama saja seperti itu. Dan jika masih dirasa lengket, lalu kemudian dipanasi lagi menggunakan blower ya, hingga seperti itu. Dan ini adalah penampakan LCD lamanya ya, seperti terlihat di video. Di situ ada bekas korosi ya, bagian bawah fleksibelnya juga sama seperti bekas kena masuk air. Lalu kemudian saya penasaran dengan mesinnya ya, kemudian saya perhatikan bagian mesinnya seperti itu, apakah masih ada yang korosi, apakah ada bagian-bagian yang korosi. Namun ternyata setelah diperhatikan, insya Allah mesin aman ya. Jadi mungkin hanya LCD nya saja. Dan untuk seri-seri seperti Vivo V15, Y91, Y92, Y95, itu frame LCD nya tipis ya untuk di bagian tepi pinggirnya. Oke, lanjut kita akan tes LCD nya dulu ya. Seperti itu, kita langsung pasangkan di frame nya, lalu kita konekkan baterainya. Untuk bagaimana kita tahu fungsinya, apakah nanti LCD nya hidup normal atau tidak, touchscreen-nya, layar sentuhnya berfungsi atau tidaknya. Nah, itu coba kita nyalakan, dan bootingnya saya percepat ya hingga tampil ke menu. Dan disitu ada kuncinya, ada passwordnya ya. Coba saya buka passwordnya, karena bagaimana kita tahu fungsinya jika kita tidak tahu passwordnya. Kalau tidak tampil ke menu, bagaimana kita ngetesnya seperti itu. Dan itu tampilan LCD nya ya, cukup bagus, cukup bening. Hanya saja di sini kameramennya saja ya yang masih amatir, jadi LCD bagus terlihat buram gitu. Nah, seperti itu kawan-kawan. Saya cek dulu bagian keyboardnya ya. Jika semuanya berfungsi, lanjut ke bagian touchscreen, sentuh bagian lainnya. Dan seperti itu umumnya saya menggunakan metode seperti ini ya untuk mengetahui fungsi dari touchscreen seperti itu. Dan apabila jika sudah dirasa normal, lalu kita akan memasangkan LCD tersebut menggunakan lem ya. Jadi kita akan patenkan kita menggunakan lem. Dan di situ masih ada saringan filter speaker ya, speaker telinga itu kecil, dan itu coba saya pasangkan kembali. Lalu kemudian kita periksa LCD-nya yang akan kita pasangkan. Di sini kita lanjutkan membongkar segel, melepas segel, boleh menggunakan cutter atau apapun itu. Dan ini segelnya ada dua, yang warna putih dan warna hijau. Usahakan jangan sampai tertinggal, karena jika segelnya ketinggalan kita melepasnya, maka pada saat pengeleman dia akan seperti ngeganjel ya, dan nanti mengakibatkan pemasangannya jadi kurang presisi. Oke, kita lanjutkan ke pengeleman ya. Di lem untuk seri-seri seperti ini saya sengaja menambahkan lemnya agak banyak, karena ini bagian frame tepi sisi untuk bagian lemnya ini sangat tipis. Jadi tujuannya agar
lebih kuat. Dikasih agak luber tidak apa-apa, nanti finishingnya kita bersihkan ya. Lalu kita pasangkan konektor LCD-nya. Tadi ada lemnya, kita lepas dulu. Dan kita akan pasangkan baterainya ya. Jadi plastik yang awalnya seperti itu kita pasangkan kembali, karena untuk semacam ini biasanya lemnya masih kuat. Oke, kita presisikan baterainya, lalu konektornya kita pasangkan. Dan ini proses pressnya nanti pada saat akhir ya, setelah back covernya kita pasang semua ya, termasuk tutup-tutupnya. Dan itu tutup mesinnya kita pasangkan juga, jadi kembali seperti semula. Oke, ini durasinya saya percepat karena hanya untuk pemasangan baut ya. Dan ini adalah tutup casingnya ya, tutup baterainya. Dan disitu ada flexible fingerprint, kita pasang lagi. Lalu kemudian di bagian pinggirnya kita kasih lem juga ya, ditambah supaya lebih kuat. Seperti itu. Jadi yang bekas lem kita kasih lem lagi, dan kita mulai presisikan. Dan ini proses finishingnya ya. Dan seperti biasa saya menggunakan karet untuk mempresisikannya. Gunakan karet secukupnya. Jika untuk LCD seperti ini saya hanya menggunakan 2 lilitan saja. Namun untuk Samsung yang LCD-nya yang terlihat agak tebal, yang belum presisi, biasanya saya menambahkan 3 kali lilitan. Lalu kita tunggu lemnya sampai kering, kurang lebih 2 jam, biasanya 2 jam atau lebih. Dan ini adalah hasil akhirnya ya. Dan baik kawan-kawan, kiranya cukup sampai di sini ya video pengalaman saya mengenai cara mengganti LCD Vivo seri V15 ini. Dan apabila kalian suka dengan video ini silahkan like, dan apabila tidak suka dislike juga nggak apa-apa. Subscribe bagi yang belum, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.